Shalom saudara-saudaraku semua. Sore ini kami akan mengunjungi panti asuhan di daerah ini dia bersinar Kelapa Duetan arah ke Arundina. Namanya Panti Asuhan Bersinar. Malu-malu. Gak apa-apa. Anak-anak di panti ini berjumlah 53 orang dan 13 pendamping. Ya, termasuk yang untuk masak, nyuci gitu. Jadi kami bawa makanan, kami mau makan bersama anak-anak panti. Kami hanya bawa sekedar untuk makan malam saja buat Ada di anak-anak. mobil aku. Dan kami juga bawa sembako yang nggak banyak sih, untuk tambahan aja gitu. Dan ini anak-anak ini langsung menyambut kita, mengangkat, bantu-bantuin ngangkat sama beras gitu. Anaknya suruh baik-baik semua. Mudah-mudahan nanti ke depan anak-anaknya semua sukses dan kita juga bisa datang lagi ke sini. Aku aja nak. Dan sore ini kita juga nggak nyangka ya bahwa kita datang ke sini yang langsung buat acara buat kita. Kebetulan yang punya panti itu adalah Marga Menurun. Bisa dibilang saudara lah ya. Kita ibadah sebentar. Kita juga ke depan untuk menyampaikan sepatah dua kata buat anak-anak panti biar selalu sehat, sabar, dan sukses nantinya. Dan untuk yang pembina atau yang punya panti ini untuk Manurung, dialah yang dia menceritakan sejarah awal dan bagaimana bisa panti ini sampai sebesar ini. Yang tadinya pindah sana, pindah sini, dan sekarang ya puji Tuhan, inilah yang menceritakan itu ini untuk panti. Ini ada 4 anak, bahkan 5 anak sudah pasti ya. 4 anak yang akan dibantu dari Yayasan Orpamo, ada 1 anak yang akan dibantu secara pribadi, ya. Jadi ada 5 anak yang akan kuliah, di semester ini. Memang kita sudah menamakan ada anak yang sudah tamat kuliah ada 2 orang, dan ada juga anak yang sedang kuliah. Jadi anak-anak ini harapan saya begitu ada peluang demi peluang, apakah peluang untuk kerja atau peluang untuk kuliah, itu peluangnya kita upayakan supaya mereka bisa dapat. Jangan keluar dari panti jadi pengangguran. Kalau tidak ada peluangnya, maka saya akan masukkan namanya BLK. Nah, jadi kita kerjasama dengan pemerintah ada pelatihan seperti BLK. Jadi mereka akan praktek di sana lebih kurang 1 tahun. Begitu mereka praktek, dalam praktek itu langsung ditempatkan untuk mereka praktek di perusahaan-perusahaan, dan mereka pun langsung juga bisa diterima kerja di sini. Nah, jadi kerjasama kita dengan pemerintah supaya sebaik mungkin supaya anak ini jangan ada yang mengangguran, supaya mereka bisa mandiri, bisa kerja. Karena tujuan kita adalah, karena misinya, visi kita adalah menjadikan anak yang memiliki masa depan dan yang mengasihi Tuhan. Di masa depan yang cerah yang mereka miliki, kita juga cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena
Kita harus bisa membawa anak-anak ini mengenal Tuhan dengan baik dan benar, supaya dia tahu, dia terima berkat, dia bisa makan, dia bisa sekolah, dia bisa hidup seperti ini karena anugerah Tuhan. Jadi itulah yang kami bina di tempat ini. Itu sebabnya 3 kali sehari anak-anak ini ada kegiatannya untuk ibadah. Nanti bangun jam setengah 5, jam 5 kurang seperempat sudah ibadah, setengah jam sampai 5:15. Nanti pulang sekolah mereka ibadah lagi untuk doa syafaat sebelum mereka makan. Nah biasanya seperti ini jam-jam tengah 6, jam 6 mereka ibadah lagi. Jadi 3 kali sehari. Kami berharap dengan ibadah ini semua kami dan anak-anak untuk lebih dekat dengan Tuhan dan benar-benar bisa berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, mungkin saya bilang begini, wah sudah bagus ini gedungnya, panti asuhannya. Puji Tuhan, karena dulu kita kontrak masih. Bahkan ada satu kali kita mengalami yang namanya resolusi. Jadi waktu kami mulai membangun di jalan Mesin Atopi di belakang panti asuhan Wetra, kita berdiri tiangnya resolusi 1000 tanda tangan penolakan pembangunan panti. Saya dimediasi di perumahan untuk di stop pembangunan dan tidak ada solusi, akhirnya berhenti bangunan itu. Akhirnya terpaksa kita jual dan kita beli tanah di sini. Dengan izin Tuhan, lewat musibah yang terjadi kebakaran 2015, ternyata musibah itu membuat orang bertanya-tanya. Waktu terjadi musibah, tentu kami tidak bisa sepertinya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Kami disuruh pindah dari sini. Di manakah kami harus tinggal? Tuhan, tolong. Kita hanya bisa nangis waktu itu. Tetapi sudah musibah itu, ya, Tuhan rupanya punya rencana indah supaya kami punya tempat. Bangunan ini sudah saya gambar, saya desain, saya bawa ke arsitek sketch denahnya dan digambar gambar bangunan arsiteknya. 3 lantai langsung. Jadi kita langsung punya langkah iman, tidak 1 lantai, 3 lantai. Walaupun rencananya nanti 1 lantai dulu lah. Kalau ada berkat bangun lagi begitu. Tapi waktu musibah kebakaran, ternyata Tuhan mengizinkan pembangunan tidak berhenti sampai selesai 3 lantai. Bahkan yang tadinya lantai 3 yang tidak saya rencanakan gedung olahraga, jadi gedung olahraga langsung terus. Karena memang Tuhan izinkan bisa sampai pembangunan ada fasilitasnya. Langsung suatu lantai 3. Rumah tetangga yang kebakaran, Tuhan izinkan untuk bisa terbayar. Karena saya dituntut harus bayar rumah tetangga itu kebakar, termasuk rumah yang saya kontrak harus dibenahi. Jadi semua yang tadi kita anggap duka cita, kesedihan, sesuatu yang begitu sakit rasanya, ternyata membawa kita menerima berkat yang lebih besar. Jadi tidak selalu yang namanya kesulitan, masalah, problema itu akan menjatuhkan kita. Ternyata itu akan membawa kita naik untuk menerima berkat yang besar. Amin ya. Nah, jadi inilah yang kami alami bersama anak-anak kita ini. Dan memang dengan musibah yang baru terjadi dengan COVID ini pun prosesnya ini. Uang yang ditabung setiap bulan, kalau ada berkat, kadang-kadang panti ini kan ada surplusnya, banyak berkatnya, ada banyak minus. Kadang-kadang dalam 1 tahun itu sampai 6 sampai 8 kali minusnya. Tapi begitu kadang-kadang di Desember dan pasca itu kami mengumpul supaya tercukupi biaya yang minus tadi, tercukupi semua. Akhirnya menjadi surplus. Tetapi akibat COVID yang kami alami saat ini, itu membuat semua tabungan yang ada habis. Dan yang kami jalani sekarang bulan demi bulan, langkah iman. Jadi apa yang kami butuhkan bulan depan, kami kumpul di bulan ini. Yang biasanya saya harus keluarkan dana, keluarannya 80 sampai 100 juta per bulan. Bulan ini saya diminta mengerjakan dana 40 juta. Selebihnya bagaimana? Kita tetap berharap dengan Tuhan. Amin. Ini pelayanan Kristen, maka saya dan anak-anak dan pembina ini semua kami hanya berharap kepada Tuhan. Iman saya, iman kami semua menyatakan bahwa ini milik Tuhan. Jangan kamu pikir karena saya yang merintis dan mendirikan pelayanan ini punya saya nggak mau yang ini milik Tuhan. Tuhan hanya percayakan saya ataupun para pembina untuk mengerjakan pelayanan ini. Jadi ketika terjadi masalah, kesulitan keuangan apapun, saya tetap percaya karena Bapak sampai punya pelayanan ini pasti akan sediakan.
Amin. Doakan supaya semua teman-temanmu ini bisa sekolah sebaik mungkin minimal sampai SMA, bahkan bisa sampai kuliah. Kan ada guru musiknya, kemudian ada volunteer yang bisa ngajarin untuk bahasa Inggris. Jadi semua peluang-peluang yang ada, siapa yang mau jadi volunteer, mungkin nanti itu karena Mama Jose ini ternyata saya juga baru tahu ternyata penyanyi Batak ini. Saya juga baru tahu. Jadi sudah banyak rekamannya, sudah ratusan rekamannya. Jadi nanti kita minta kalau nanti acara mandi kita undang penyanyi. Ya, siap. Nah, Siap. Iya, siap Ibalia. Jadi senang sekali saya ada ternyata untuk saya yang bisa nanti. Jadi anak-anak di panti ini dari berbagai macam suku. Ada Papua, ada Palembang, Lampung, Sumatera, ya banyaklah gitu. Jadi mereka jadi satu di panti ini. Dari Papua. Nanti bulan Juli kita akan terima juga dari Papua, dari Intan Jaya, dari Kupang dan Rote. Dari Rote. Ayo. Ya, saya baru layanan tahun yang lalu dari Rote. Jadi ini dari Rote, ya, yang kecil-kecil ini juga, yang sebelah kiri ini juga dari Rote. Ya, baru 1 bulan, 2 bulan ya. Nah, 2 bulan anak kita ini. Nah, kemudian anak-anak yang dari Jabodetabek, ayo, ya, ini dari Jabodetabek, ya, nah, baru kita kali ini, nah, ya, oke, dari Jabodetabek silakan dulu, baru dari Sumatera, oh, si Ganjar Radia, baru lagi dekat-dekat mereka saya suruh, karena kita mau kesenian nanti untuk gedung olahraga itu dibangun oleh yayasan namanya Yayasan Pertama. Bapak sengaja akan sedikit sharing mengenai panti supaya karena ada salah satu kedatangan daripada keluarga ini adalah tentunya khususnya Bang Josenya ada kegiatan dari sekolah. Jadi meliput panti-panti mereka semua liburnya 2 libur ke panti-panti. Seluruh panti yang ada di mana mereka berlibur atau tinggal. Kemudian mereka akan meliput mengenai panti itu, bagaimana pantinya, keadaannya, mungkin juga background sejarahnya ya. Baik, saya akan mulai. Panti ini di bawah Yayasan Bersinar Tunas Bangsa. Itu nama yayasannya. Dan bidang pelayanannya ada 2. 1 panti asuhan dan yang kedua adalah pelayanan misi. Nah, memang belum lagi mengizinkan punya perencanaan ke depan kalau mengizinkan sampai dengan 2 sekolah. Kalau yayasan kita di Medan namanya Yayasan Gracia Sustain, itu dibuka Bapak karena Bapak itu backgroundnya dari musik, kemudian anak-anaknya juga banyak ambil tinggi pada itu untuk keguruan. Jadi buka sekolah dari Medan untuk TK dan SD yang jumlah muridnya sekarang termasuk sekolah favorit juga itu sudah ada 200 murid di sana. Di Medan di Tanah Stadion dalam dulu. Nah, jadi memang keluarga kami ini keluarga yang lainnya. Itu sebabnya kenapa di hati saya dari mulai SMA punya kerinduan dalam pelayanan sekolah minggu, pelayanan anak, pelayanan pemuda, akhirnya jadi wakil gembala di gereja. Dan anak-anak ini juga banyak keahlian, mereka bisa bernyanyi, mereka menyumbangkan nyanyian buat Tuhan untuk kami pada malam hari ini. Itu sungguh luar biasa, pintar dan anak-anak berhasil selalu nantinya. Habis acara ibadah ya, kami langsung bagi-bagi makanan karena sudah jam 7, jadi kami bagi makanan dan simbolis dulu berupa
sembako, yaitu Indomie dan beras. Nah, itu yang bisa kami berikan sore hari ini buat anak-anak panti. Dan untuk makan malam bersama tuh untuk anak-anak panti kami buat makan malam bersama. Nanti orang bapak bariskan anak bisa sambil garis lah ya. Yang anak kecil boleh dibuat dulu baris. Ya sudah. Nah. Nanti saya doa, sekarang baru makan. Pakcik. Baik, kalau sudah siap makanannya kita berdoa. Bolehlah kita baik dulu berdoa. Ya, kita mau berdoa. Nanti sesudah ini anak-anak silakan makan. Nanti kami sebentar akan lihat ruangan demi ruangan. Ya, nanti Habis bagi makanan, nanti mereka kalau sudah anak-anak makan, pindah kamar. kami sambil jalan mengelilingi panti, yaitu ke kamar-kamar mereka. Yang SMP. Nah, kamar mereka itu beda-beda, beda tangga untuk kamar cewek dan cowok itu berbeda. Jadi sungguh luar biasa yang SMA-nya panti ini. Dan kamar-kamar yang SD beda, yang SMP beda, SMA juga beda. Ruang belajar mereka juga ada kayak ruang les gitu, ada juga. Terus ada juga tempat untuk latihan musik juga ada. Latihan musik ada. Oh, jadi ada 2 kamar bisa digunakan kalau tamu datang. Ntar kita lihat ya tempat. Ini ruang belajar les, ruang les mereka. Ini perpustakaannya. Ini perpustakaannya. Terus ini untuk mereka latihan band dan untuk ibadah latihan kerohanian gitu mereka di sini. Sungguh luar biasa. Dan ini juga untuk berhasil. Ini kayaknya kamar untuk yang SD ya, rapi semua. Dan membuat ini juga mereka bapak menurung ini tidak gampang, semua penuh proses. Jadi kita selalu doakan mereka, anak-anak pantinya juga bisa sukses nantinya. Ini untuk tempat olahraga mereka dibangun di lantai 3, belum selesai.
dan mereka masih butuh dana. Ya kalau ada yang mau nyumbangkan dana buat anak-anak panti ini ya silahkan nanti ya, boleh dihubungi kita. Ini jemuran-jemuran mereka, baju-baju mereka anak-anak. Kalau yang SD masih dicuciin bajunya, kalau yang besar nyuci sendiri. Nah ini dia kembali Selamat lagi makan kita ya. untuk Banyak tempat makannya. yang tadi ya, mereka lagi makan. Habisin ya. Enak melihat mereka Yuk. makan. Terima kasih. Oke teman-temanku semua, kita mau pulang, tidak lupa kita foto-foto. Kalau ada yang mau bantu nanti silahkan, bisa ada nomor nanti ya. Dan selamat malam buat semuanya. Terima kasih juga buat itu kami Sabam Manurung selaku yang punya panti asuhan ini. Semoga Tuhan memberkati itu dan semua yang di panti dan keluarga-keluarga semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami dikasih kesempatan datang ke sini untuk berkunjung. Jadi hanya Tuhan yang bisa membalas semuanya. Shalom, horas, horas.